Berkat yang tadinya Tuhan mau siapkan untuk banyak orang, Tuhan kasih limpahkan ke kita. Amin. Bangga tidak? Amin. Ya. Tadi saya lihat worship leader baru mau melayani semuka asam. Saya bilang Kejadian pasal yang keempat, kenapa Kain ditolak? Karena muka asam. Jadi kalau datang di gereja, biar pergumulan setinggi langit, usahakan jangan muka asam, supaya itu berkat nyanda asam. Betul tidak? Kalau asam pasti berkatnya tipis-tipis. Ada istilah yang Jawa Bulat itu tipis-tipis. Kalau Pak Jerry dulu tahu itu yang tipis-tipis. Mari minum tipis-tipis. Kalau so rasa tipis-tipis, akhirnya jadi tebal. Saudara yang Tuhan Yesus kasih, mari kita membuka kitab kita. Matius pasal 11. Ayat yang ke-28. Kita akan membaca bersama-sama dengan hitungan yang ketiga. Matius pasal 11 ayat yang ke-28. 1, 2, 3. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Silakan duduk. Saya memberikan tema firman Tuhan. Tuhan Yesus sangat menunggumu di gereja. Temanya apa? Iya. Saya memakai kata sangat. Amin. Tuhan Yesus, Dia sangat menunggumu. Saudara, secara jujur, waktu tanggal 5 November, hari pernikahan kami menunggu semua jemaat hadir. Saudara, kalau saudara buat acara ulang tahun pernikahan, ulang tahun anak, pasti kerinduannya banyak yang datang, banyak yang hadir. Bulan Desember bukan hanya kita memperingati Natal, tetapi juga kita bersyukur Tuhan sudah jaga dari tanggal 1 Januari sampai 1 Desember. Ternyata Pak Ketua Hukum Bapak punya signal tidak lalut. Signalnya pakai wifi, ya jadi cepat. Nah saudara yang Tuhan Yesus kasihi, saya mau katakan Yesus itu pengemis. Pengemis apa? Keselamatan. Tetapi di akhir zaman ini, Yesus bukan lagi datang pengemis seperti bayi. Wow, luar biasa Yesus, Dia pengemis. Dia mau supaya semua orang diselamatkan. Tetapi ingat, berapakah sudah jadi kelahiran,
kematian, kebangkitan, kenaikan ke sorga, 4K sudah jadi. Amin. Dan K yang terakhir adalah kedatangan. Amin. Kalau kedatangan, Yesus bukan lagi pengemis keselamatan, tetapi dia datang menghakimi. Oh, Om Ferry ini signalnya mantap. Amin. Yesus akan menghakimi dosa manusia. Saya tadi malam bilang Ibu Gembala, posting di Facebook. Habis Ibu Gembala posting, saya bagikan ulang. Besok ada ibadah perjamuan kudus. Kalau jemaat berkat di akhir tahun ini bolong-bolong, berarti sudah menabur bolong-bolong. Yang namanya juara pasti di laga-laga terakhir dia sapu bersih 3 poin kalau di sepak bola. Usahakan sepanjang bulan ini, kalau boleh kita tidak boleh alpa. Amin. Saudara, marilah kepadaku. Saudara pejabat, saya bilang, kalau 1 bulan dong jadi, bulan kedua dong mulai pasang jarak. Nah, ketika dong cari, oh Pak Wali Kota ada keluar, oh capek, oh sibuk. Tuhan Yesus setiap menit dia memanggil kita. Setiap detik. Yesus tidak pernah, oh Pak Jerry jangan dulu datang, ya saya sibuk. Kata marilah kepadaku ini, setiap detik dia mengajak manusia. Amin. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, jujur saya sangat sedih. Apatah lagi ini adalah perjamuan terakhir. Tanggal 25 akan ada perjamuan, tetapi itu perjamuan penghormatan Natal 25 Desember. Tetapi hari ini dari 12 bulan perjamuan terakhir. Saudara, kalau orang Kristen tidak menghormati perjamuan kudus, bisa jadi Tuhan akan berkata, oh karena engkau tidak hormati perjamuan kudus, saya juga tidak akan menghormati nafasmu. Dan bulan Desember ini adalah bulan terakhir bagimu. Tahun ini adalah tahun terakhir bagimu. Di akhir zaman, Tuhan punya atribut sebagai hakim semakin kuat. Atribut sebagai hakim. Dia mengadili. Apalagi orang Kristen yang dari kandungan Kristen. Kalau dari seberang baru 1 tahun jadi Kristen, Tuhan belum akan menghakimi. Oh baru 1 tahun, ya kan? Tapi kalau sudah dari perut orang Kristen, dia omak Kristen, dia opak Kristen, hak penghakiman itu sementara berjalan. Amin. Mari kita lihat dalam kitab Daniel. Daniel pasal 6 ada 3 ayat. Jadi firman Tuhan hanya 4 ayat.
Daniel pasal yang kelima ayat 25. Daniel pasal 5 ayat 25. Daniel 5 ayat 25. Maka inilah tulisan yang tertulis itu, Mene Mene Tekel Parsin. Ayat 26. Dan inilah makna perkataan itu, Mene, masa pemerintahan Tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Ya, saudara Daniel, ketika dia ada di dalam pembuangan di Raja Kasdim, ada tulisan yang menulis di dinding. Raja Belsasar ini, dia sudah panggil semua orang pintar, cari tahu apa tulisan di dinding. Semua orang pintar tidak ada yang tahu. Inilah kelebihan orang yang suka beribadah, suka berdoa, suka memuji Tuhan. Satu negara tidak ada yang tahu tulisan arti dari Mene ini. Dan Daniel dapat mengartikan. Ya. Maka inilah tulisan yang tertulis itu, Mene Mene Tekel Ufarsin. Ayat 26. Dan inilah makna perkataan itu, Mene, masa pemerintahan Tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Ibaratnya dead, stop. Saudara, seorang raja kalau di-stopkan oleh Tuhan itu parah. Sedangkan pemilihan kuntua di kampung sampai ratusan juta desa keluar, bahkan ada yang miliar. Ini cuma pemilihan kuntua. Raja Belsasar di-stopkan Tuhan. Kenapa? Perkakas-perkakas dari bangsa Israel, dia minum mabuk-mabuk pakai perkakas gereja. Tuhan sangat marah. Perkakas gereja itu dihinakan. Lewat firman Tuhan ini, saya dan Ibu Gembala dan keluarga pastori, kami memberikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Jemaat Bapak Erik dan Ibu Dewi menyumbang perkakas gereja yang bernama mimbar. Perkakas mimbar adalah nomor 1 di gereja. Mau Katolik, mau Advent, mau GKI, apalagi mimbar GKI. Oh, mimbar GKI itu hampir sama tinggi, kalau pendeta berdiri sama tinggi dengan saya. Itu mimbar GKI nomor 1 di Indonesia. Jadi peristiwanya kalau tolong baca ini pasal 5, dia undang 1000 orang, dia minum pakai perkakas gereja, dan beta mabuk. Ada lagu seperti itu. Tuhan marah sekali orang Kristen yang masih suka mabuk. Apatah lagi dia minum bukan pakai sloki, dia pakai apa?
kas gereja. Dia pakai mok pada zamannya Salomo, mok yang dipakai khusus di gereja. Jadi hati-hati. Saya bilang kepada Ibu Gembala, tahun depan orang planning di muka gereja bikin salib tinggi dan besar. Itu perkakas gereja itu Allah sangat menghormati. 2 jempol. Amin. Bapak Jerry ada sumbang kipas angin, itu perkakas gereja. Amin. Bapak Jerry bawa untuk snack anak-anak sekolah minggu, itu perkakas gereja. Amin. Mari, apapun dodol dari Om Ferry, pengucapan tanggal 25 itu dicatat di surga. Mari di Natal ini momen kita berkorban. Ada jemaat Pondok Daud, dia takut mau ibadah karena panitia Natal semua bataki. Saya percaya orang yang seperti itu tidak akan pernah diberkati Tuhan. Sampai dia tutup usia, dia tutup mata. Karena apa? Natal, orang Majus bawa apa? Ada 3 persembahan orang Majus, ada yang ingat? Emas, itu mur yang ketiga. Yang kedua, kemenyan. Emas 1 gram saja 1,5 juta ya. Yang dorong bawa itu berapa kilo? Jadi Natal itu peristiwa kita berkorban. Masa Yesus dari sorga, dia tinggalkan kerajaannya, dia turun ke dunia. Masa kita orang Kristen takut mau berkorban? Saudara kami, di tahun ini 19 kali Natal di Jayapura tidak pernah pulang kampung. Karena kami lebih menghormati Natal dengan jemaat daripada kami mau bersenang-senang di kampung. Kalau pulang kampung di Natal, 30 macam makanan ada di meja. Motu-motongko, tikus, ada ekor putih, ekor hitam, ada. Iya. Yang setan itu ada, tumotongko. Iblis itu. Orang Batak dan orang Nado. Oh, orang ini kepala anjing, orang rubus. Orang Nado tidak mau kalah. Oh, orang yang setan, orang makan. Apa itu setan? Ular. Jadi itulah orang Nado punya jago di soal makan. Ya. Saudara yang Tuhan Yesus kasih, ayat yang berikut, Ibu Gembala boleh baca. Mana itu minum Salomo? Ayatnya yang ke-27, tekel, tuanku ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan. Tuanku ditimbang dengan neraca dan terlalu, bukan cuma babi yang ditimbang kilo. Kalau dia jual, orang-orang Belanda dong dia timbang kilo. Kalau biasa 100.000, karena dia timbang kilo, biasanya 70 kilo. Karena dong 70.000, dong masih mau potong. Kalau harga normal bisa 100. Jadi hari ini orang Kristen, jemaat GBI Pondok Daud, Tuhan timbang.
Sepanjang tahun dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember Tuhan timbang. Saya adalah pendeta yang paling anti kalau tanggal 31 Desember orang Kristen mabuk, bahkan keluar uang merah-merah yang banyak 31 Desember. Iblis paling bekerja keras tanggal 31 Desember. Ada orang yang baku bunuh tanggal 31 Desember. Ada pemudi-pemudi perawannya dia serahkan tanggal 31 Desember. Hubungan terlarang belum menikah. Saudara lihat tanggal 31 Desember. Dosa meningkat. Naik tajam grafiknya. Bukan begini. Langsung. Justru tanggal 31 Desember. Momen kita berterima kasih. Satpam saja peraturan dunia kalau menjaga 8 jam. Tapi Yesus kita penjaga Israel tidak pernah tertidur. Saudara bisa bayangkan dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember Tuhan menjaga kita. Saudara bisa pikir baru orang Kristen dia balas dengan apa? Beta mabuk, beta mabuk. Oi. Saudara di Hades engkau mati disiksa baik-baik. Di tanggal 31 Desember banyak bapak-bapak hidung belang main dengan bukan istrinya. Tanggal 31 Desember. Ibu-ibu, saudara ada pelayan kami, dia punya suami ada ibadah, dia punya istri sementara dah. Sampai pagi. Iblis punya bahasa 1 tahun 1 kali. Oh itu jago sekali. Kawan, 1 tahun 1 kali tong bikin dosa. Kapan lagi? Dan akhirnya rumah tangganya hancur. Saudara yang Tuhan Yesus kasih, sekali lagi kita baca di dalam tekel Tuanku ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan. Kalau jemaat pelit ditimbang tidak? Ditimbang. Kalau jemaat pemaraju ditimbang tidak? Ditimbang. Kalau jemaat malas ditimbang tidak? Apatah lagi? Ya kan? Tuhan akan timbang semua. Dari kita masih lahir, Tuhan sudah timbang. Dari kita anak-anak, Tuhan sudah timbang. Tuhan punya timbangan. Saudara, kalau tukang timbang babi, biasanya banyak yang curang. Dorang kasih panas, bermain di neraca. Tapi Tuhan tidak pernah bermain di neraca. Kalau orang pemalas, nggak mungkin Tuhan mau berkati. Nggak adil Tuhan itu. Amin. Masa Tuhan mau berkati jemaat Pondok Daud sama yang hadir tanggal 1 dengan yang tidak hadir? Ya kan? Berikan tepuk tangan yang hadir di tanggal 1 ini. Ayat yang ke-28 yang terakhir. Beres kerajaan Tuanku dipecah dan
diberikan kepada orang Media dan orang Persia. Jangan sampai orang berkat, Tuhan kasih pindah ke orang lain. Amin. Ada doa Yabes, kiranya Tuhan memberkati aku berlimpah-limpah. Tuhan kasih luas daerah kita, tetapi beres, artinya orang berkat Tuhan sepindah ke orang lain. Baku terbalik, kalau doa Yabes, orang berkat, tak tambah di kiri, tak tambah di kanan, tak tambah di depan, tak tambah di belakang. Tetapi beres, orang berkat. Ini contoh. Ibu Alvina berkat karena malas, saya pindah ke jemaat lain. Tapi Ibu Alvina menjadi kostor terbaik. Kita berikan tepuk tangan. Gereja ini bersih karena ada kostor. Kemarin Ibu Alvina kasih bersih, ya habis dia main tuh kapas-kapas. Saya dalam hati, ya habis kalau nggak ada sebesar pasti selang. Gereja sebersih, nggak kira gampang saya bersih gereja ya habis. Dari semua jemaat Pondok Daud, cuma Ibu Alvina yang mampu. Amin. Kita semua harus akui, kita punya kelebihan masing-masing. Yang Tuhan lihat, ketua pemuda terbaik, ya. Sebentar ada rapat Natal, keberhasilan jemaat membuat Natal perdana di hotel berbintang. Kalau boleh Natal tahun lalu torang sekala. Amin. Jangan sampai Natal tahun ini kalah. Firman Tuhan berkata torang berlomba-lomba. Kalau tahun lalu torang nak kasih cuma 100, kalau boleh tahun ini 200. Jangan tahun lalu 100, tahun ini cuma 50. Tuhan bilang, oh silakan, please. Tapi saya juga kasih berkat sesuai dengan 50. Nah mungkin Tuhan mau kasih 100. Betul tidak? Kalau Tuhan kasih 25.000, apalagi nggak bakal kasih. Tuhan bilang nanti saya ini tidak adil. Saya sudah tulis, barang siapa yang memberi diberkati. Masa jemaat tidak memberi, baru saya mau berkati, ya kan? Tuhan itu adil. Mari, saya tidak panjang lebarkan firman Tuhan. Semua pemberianmu di pelayanan Pondok Daud ditimbang, ditulis. Saya selalu katakan di pendoa syafaat, semua doamu tercatat di surga. Kalau komputer di dunia banyak kali error dan kena virus banyak. Komputer manapun pasti dia kena virus. Tapi kalau komputer di sorga tidak ada virus. Di sorga itu sempurna. Di sorga itu kudus. Come on. Kita bangkit berdiri. Sebentar ada rapat singkat. Kita berikan ide yang terbaik. Kita persembahkan korban yang terbaik sesuai dengan kemampuan. Amin. Kalau kemampuan 25.000 silakan. Tapi kalau kemampuan 100.000 baru kasih 25.000, berdosa besar di hadapan Tuhan. Come on, kita berdiri. Haleluya. 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 Petugas perjamuan kudus dengan kasih dan hormat,